saya Indriani Puspadewi, mahasiswi dari Universitas Pamulang. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai anggaran sebagai objek akuntansi sektor publik dengan mata kuliah akuntansi sektor publik dan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Akbar. Di sini saya akan membahas hubungan keuangan negara dan daerah dengan akuntansi sektor publik, sistem akuntansi keuangan pemerintah, fungsi dan kriteria anggaran, kemudian pendekatan penyusunan anggaran. Komponen keuangan negara yaitu ada APBN dan APBD, di mana APBN merupakan penerimaan, pengeluaran, dan inventaris negara yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan APBD merupakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan inventaris daerah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Hubungan akuntansi sektor publik dengan keuangan negara, yaitu akuntansi sektor publik berperan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah dengan cara menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berwenang dengan mengidentifikasi, mengukur, menilai, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan. Dengan adanya akuntansi sektor publik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dengan informasi yang relevan dan akurat, membantu pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana publik. Kemudian, akuntansi sektor publik juga memiliki implikasi keuangan terhadap kebijakan pemerintah, seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan penggunaan kekayaan negara. Sebelumnya, kita akan membahas dulu apa bedanya akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen pemerintah. Jadi, akuntansi keuangan pemerintah merupakan akuntansi yang menyajikan informasi untuk pihak eksternal. Sedangkan akuntansi manajemen pemerintah yaitu akuntansi yang menyajikan informasi untuk pihak internal. Sistem akuntansi keuangan ini digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga sektor publik. Sistem akuntansi keuangan mempunyai fungsi yaitu mengawasi dan memantau penggunaan dana yang telah dialokasikan untuk berbagai program. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan, ini digunakan untuk mengetahui apakah penggunaan dana publik digunakan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ciri-ciri sistem akuntansi pemerintahan menurut Dwi Ratna 2017. Yang pertama, konstitusi dan undang-undang merupakan acuan dari sistem akuntansi pemerintahan. Yang kedua, akuntabel dan auditable merupakan hal yang harus ada dalam penyajian informasi sistem akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, informasi sistem akuntansi pemerintahan digunakan untuk rencana dan evaluasi dalam pelaksanaan baik fisik dan non-keuangan. Anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan dalam merencanakan penggunaan dana publik dengan mempertimbangkan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan. Anggaran sebagai alat pengendalian, di mana biaya yang harus dikeluarkan harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Ini untuk menghindari terjadinya overspending, underspending, maupun salah sasaran dalam penggunaan dana publik. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya anggaran, mengarahkan kebijakan pemerintah dengan mengetahui estimasi dan prediksi ekonomi. Anggaran sebagai alat politik, di mana anggaran digunakan oleh pihak legislatif dan pihak eksekutif dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana publik untuk mencapai kesepakatan politik.
Anggaran sebagai alat komunikasi dan koordinasi, di mana anggaran mampu mendeteksi inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi, dan anggaran harus dikomunikasikan oleh setiap anggota organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi untuk dilaksanakan. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja digunakan untuk menilai kinerja pihak legislatif terhadap pihak eksekutif, si pemberi wewenang, dengan melihat tercapai tidaknya sasaran target anggaran dan seberapa efisien biaya yang digunakan. Kemudian, anggaran sebagai alat motivasi digunakan untuk memotivasi manajer dan stafnya secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik, di mana memungkinkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan penyusunan anggaran. Kemudian, anggaran juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi untuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Kriteria dari anggaran. Anggaran dicatat dalam satuan keuangan. Anggaran digunakan untuk jangka waktu tertentu. Biasanya anggaran digunakan untuk jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun yang dibuat di awal tahun. Kemudian, anggaran harus disahkan oleh pihak yang lebih tinggi dari si penyusun anggaran. Terus, adanya komitmen manajemen dalam pencapaian anggaran. Lalu, anggaran tidak boleh diubah sesukanya. Jadi, anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan maka harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Jenis anggaran. Anggaran menurut aktivitasnya, yaitu ada anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional di mana anggaran digunakan untuk menjalani seluruh kegiatan operasional dalam pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan anggaran modal digunakan untuk pembelanjaan aktiva tetap dan rencana jangka panjang. Adapun anggaran berdasarkan hukum, yaitu anggaran tentatif dan encanted. Anggaran tentatif di mana tidak perlu pengesahan dari pihak legislatif, sedangkan anggaran encanted perlu disetujui oleh pihak legislatif. Pendekatan penyusunan anggaran, yaitu ada pendekatan tradisional dan pendekatan New Public Management. Pendekatan tradisional, di mana jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah anggaran tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu. Pendekatan ini memiliki kelebihan, yaitu bentuknya sederhana dan mudah dipersiapkan, namun memiliki beberapa kelemahan, yaitu kelemahannya, informasi yang kurang memadai untuk pengambilan keputusan dan terlalu berorientasi pada pengendalian, sehingga kurang memperhatikan proses perencanaan dan evaluasi. Pendekatan New Public Management. Pendekatan ini berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan. Mengoptimalkan kinerja organisasi sektor publik merupakan isu reformasi sektor publik saat ini untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya publik yang efektif dan efisien. Materi anggaran sebagai objek akuntansi sektor publik sudah semua saya paparkan. Semoga bermanfaat, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh kedua rekan saya, yaitu Linda dan Linis Rina. Terus menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan kelima tentang negara dan pemerintahan sebagai sasaran akuntansi sektor publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dari negara diartikan menjadi organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif
mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Selanjutnya yaitu pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah diartikan menjadi sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Yang pertama itu ada objek. Objek yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal. Yang kedua itu ada subjek. Seluruh objek yang dimiliki negara atau dikuasai oleh pemerintah pusat dan badan lain yang ada kaitan dengan keuangan negara. Yang ketiga ada proses. Seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek tersebut. Yang keempat itu ada tujuan, yaitu seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang asas umum pengelolaan keuangan negara menjadi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan pelaksanaannya. Terdiri dari yang pertama itu ada asas tahunan, di mana asas ini mengatur mengenai pembatasan masa berlaku atau periode penganggaran dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Yang kedua itu ada asas universalitas, di mana asas ini memberikan keharusan dalam menampilkan secara utuh setiap transaksi yang terjadi dalam dokumen anggaran. Yang ketiga itu ada asas spesialitas, di mana asas ini mengharuskan penyediaan kredit anggaran ditampilkan secara rinci beserta peruntukannya. Yang keempat itu ada asas kesatuan, di mana asas ini mengharuskan seluruh pendapatan dan belanja negara dituangkan ke dalam satu dokumen anggaran. Yang kelima itu ada asas akuntabilitas. Asas ini menuntut adanya pertanggungjawaban kepada rakyat atas seluruh kegiatan yang melibatkan pengelolaan keuangan negara. Yang keenam itu ada asas profesional. Asas ini menuntut diutamakannya keahlian yang dilandaskan oleh kode etik dalam mengelola keuangan negara. Yang ketujuh ada asas keterbukaan. Asas ini menuntut agar para penyelenggara negara memenuhi hak rakyat dalam memperoleh informasi yang benar dan jujur dalam pengelolaan keuangan negara. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran dan pendapatan belanja negara. Anggaran dan pendapatan belanja negara adalah rencana pengeluaran atau belanja dan penerimaan atau pembiayaan belanja suatu negara selama periode tertentu. Anggaran negara memiliki beberapa fungsi nih. Yang pertama itu ada sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara selama periode masa datang. Yang kedua itu ada sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih pemerintah. Yang ketiga itu sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilihnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang pertama itu ada sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan undang-undang yang berlaku pada suatu negara. Yang kedua itu ada sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable. Yang ketiga itu ada sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam menyusun rencana atau program serta evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lini Sri Narandira akan menjelaskan tentang teori dan konsep penganggaran sektor publik. Di sini saya akan membahas tentang definisi anggaran sektor publik, fungsi anggaran sektor publik, tujuan dan karakteristik penganggaran sektor publik, prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor publik, pendekatan anggaran sektor publik, perkembangan teori dan penganggaran serta SPM.
Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi anggaran sektor publik. Anggaran mempunyai fungsi penting dalam organisasi sektor publik, lebih-lebih organisasi pemerintahan. Terdapat beberapa pengertian anggaran. Di sini ada menurut Mardiasmo, menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Serta, menurut Sugijanto, menyatakan anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Sedangkan menurut Bastian, definisi anggaran sektor publik sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Perbedaan mendasar pada ketiga pengertian tersebut terletak pada cangkupan isi anggaran. Pengertian ke-1 lebih umum bahwa anggaran mencakup perkiraan kinerja. Lalu pengertian kedua secara khusus berisi anggaran yang digunakan hanya kepada pengeluaran yang diusulkan. Meskipun yang terakhir, pengertian ketiga menyatakan bahwa anggaran tidak hanya mencakup perkiraan pengeluaran, tetapi berisikan perkiraan pendapatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian anggaran adalah suatu dokumen yang berisikan perkiraan kinerja, pendapatan, serta pengeluaran yang disuguhkan dalam bentuk indikator keuangan yang diperoleh dalam periode tertentu, juga memasukkan informasi masa lampau guna suatu wujud pengendalian serta evaluasi kerja. Selanjutnya mengenai fungsi anggaran sektor publik. Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada anggaran selaku instrumen perencanaan. Menurut Mardiasmo, bahwa anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga organisasi akan tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan akan dibuat. Lalu anggaran selaku instrumen pengendalian. Anggaran selaku instrumen pengendalian dimanfaatkan guna menghindari terdapatnya pengeluaran yang sangat rendah, sangat besar, pemakaian yang tidak seharusnya, ataupun terdapatnya salah sasaran. Lalu anggaran selaku instrumen kebijakan fiskal. Melalui anggaran, organisasi sektor publik bisa memastikan arah kebijakan tertentu. Sebagai perlengkapan kebijakan fiskal pemerintah, anggaran dimanfaatkan guna penormalan perekonomian serta mendukung tumbuhnya ekonomi. Lalu ada anggaran selaku instrumen politik. Di zona publik, anggaran ialah arsip politik selaku wujud persetujuan legislatif serta komitmen administratif guna pemakaian dana masyarakat guna keperluan khusus. Anggaran dimanfaatkan guna menentukan keperluan keuangan prioritas tertentu serta beberapa prioritas. Lalu ada anggaran selaku instrumen komunikasi serta koordinasi. Lewat dokumen anggaran yang menyeluruh, sebuah unit kerja ataupun pos maupun bagian ialah suborganisasi bisa memahami apa yang dilaksanakan serta apa yang wajib dilaksanakan oleh unit kerja atau pos lainnya. Lalu ada anggaran selaku instrumen evaluasi kinerja. Kinerja pelaksanaan anggaran dievaluasi bersumber pada tercapainya sasaran anggaran, efisiensi penerapan anggaran, serta daya guna anggaran. Dinilainya kinerja manajer publik bersumber pada jumlah hasil yang diperoleh yang terkait pada anggaran yang sudah diresmikan. Lalu ada anggaran selaku instrumen motivasi. Anggaran bisa dimanfaatkan selaku perlengkapan guna pendorong staf dan manajernya supaya bisa bekerja secara efektif, efisiensi serta ekonomis dalam menggapai sasaran serta tujuan organisasi yang sudah diresmikan. Yang terakhir ada anggaran selaku instrumen guna membentuk ruang publik. Peran ini cuma berlaku untuk organisasi zona umum, sebab dalam organisasi swasta, anggaran membuat dokumen rahasia yang tidak terbuka untuk umum. Warga serta anggota masyarakat non-pemerintah, semacam akademik besar, organisasi keagamaan, LSM, serta organisasi warga lainnya, mesti ikut serta dalam proses penganggaran publik. Selanjutnya, tujuan dan karakteristik anggaran sektor publik. Anggaran bagi sektor publik merupakan instrumen guna memperoleh tujuan. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan guna menaikkan kesejahteraan masyarakat serta pelayan publik. Perencanaan serta penganggaran ialah proses yang terintegrasi, sebab penganggaran merupakan keluaran dari perencanaan tersebut. Anggaran sektor publik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, anggaran tercantum dalam ukuran keuangan. Yang kedua, anggaran biasanya memuat ukuran waktu tertentu, jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Yang ketiga, anggaran berisikan tanggung jawab maupun kemampuan manajemen guna meraih tujuan yang telah diputuskan. Yang keempat, pengajuan anggaran dikaji serta disepakati oleh otoritas di atas penyusun anggaran. Yang kelima, setelah anggaran disiapkan, hanya dapat diganti oleh kondisi tertentu. Selanjutnya, prinsip-prinsip dan penganggaran sektor publik. Pentingnya mengingat fungsi serta peran anggaran, maka perlu dirumuskan prinsip-prinsip yang menjadikan petunjuk dalam penyusunannya untuk organisasi publik atau pemerintah.
Ada beberapa prinsip yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, diotorisasi bagi legislatif. Anggaran publik mesti disahkan oleh legislatif sebelum eksekutif dapat menggunakannya. Kedua, teliti atau komprehensif. Anggaran perlu memperlihatkan secara menyeluruh pengeluaran serta pendapatan pemerintah. Sebab itu, keberadaan dana non-anggaran pada dasarnya melanggar prinsip penganggaran komprehensif. Yang ketiga, integritas anggaran. Dana umum mencakup semua pendapatan serta pengeluaran pemerintah. Yang keempat, non-discretionary appropriation. Jumlah yang disepakati bagi legislatif perlu digunakan secara efektif, ekonomis, serta efisien. Yang kelima, periodik. Penganggaran adalah proses atau cara siklus dan bisa bersifat multitahunan ataupun bersifat tahunan. Yang keenam, akurat. Pengukuran anggaran seharusnya bukan hanya memasukkan persediaan yang hidden reserve yang bisa disebabkan berlangsungnya ketidakefisienan, serta pemborosan anggaran juga dapat menimbulkan terlihatnya underestimate pemasukan serta overestimate pengeluaran. Yang ketujuh, jelas. Anggaran diharapkan dapat dimengerti, tidak terjadi kebingungan, serta dapat dimengerti oleh masyarakat. Yang kedelapan, transparan. Anggaran perlu dijelaskan terhadap masyarakat umum. Selanjutnya, mengenai pendekatan penganggaran sektor publik. Pada dasarnya, ada jenis-jenis pendekatan dalam penyusunan serta perencanaan penganggaran sektor publik. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pendekatan yang banyak dimanfaatkan di negara berkembang adalah anggaran tradisional. Terdapat karakteristik anggaran dengan pendekatan tradisional. Yang pertama, cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Yang ketiga, cenderung sentralistis. Yang keempat, bersifat spesifikasi. Yang kelima, tahunan. Yang keenam, menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto. Lalu yang kedua ada pendekatan New Public Management. Manajemen publik baru berpusat pada manajemen sektor publik yang mengarah pada kinerja bukan atas kebijakan. Pendekatan dalam sistem anggaran publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, komparatif atau menyeluruh. Yang kedua, komprehensif serta lintas sektoral. Yang ketiga, jalan diambilnya langkah yang rasional. Yang keempat, bersifat jangka panjang. Yang kelima, tujuan yang jelas serta ringkasan poin-poin penting. Yang keenam, analisis benefit atau termasuk opportunity cost, juga total cost. Yang ketujuh, dipandu oleh input, output, serta hasil, bukan hanya sekedar input. Yang kedelapan, terdapat pengontrolan kinerja. Selanjutnya, mengenai perkembangan teori penganggaran sektor publik. Menurut Gibran dan Sequat, tahun 2009, berpendapat bahwa teori penganggaran sejauh ini belum lengkap karena teori yang ada hanya menyediakan jawaban-jawaban parsial terhadap pertanyaan bagaimana dan kapan penganggaran publik dilaksanakan. Dan belum menjawab secara cukup pertanyaan mengapa pemerintah menyusun anggaran dengan cara yang mereka lakukan. Sebab itu, Gibran beserta Sequat melakukan penawaran pendekatan pilihan terbaru dalam pengembangan teori penganggaran, yaitu dengan memanfaatkan pendekatan teori sistem terbuka. Terakhir, mengenai penganggaran dan standar pelayanan minimal atau SPM. Tujuan anggaran ialah guna membantu menyediakan layanan dasar yang membantu pada pembentukan kesejahteraan publik. Standar pelayanan minimal atau SPM minimal mengatur jenis dan kualitas pelayanan dasar yang dapat diterima warga negara. Berdasarkan Permendagri nomor 6 pada pasal 4 tahun 2007, pelayanan dasar adalah bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah dan memiliki karakteristik sebagai pelayan yang sangat mendasar. Berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal, dijamin ketersediaannya oleh konstitusi dan konvensi internasional. Didukung data dan informasi terbaru yang lengkap, serta tidak menghasilkan keuntungan materi. Sebagai bagian dari mekanisme penganggaran, berbagai kegiatan untuk mencapai SPM adalah 1. Menyeimbangkan antara kebijakan umum anggaran dan pencapaian SPM pada RPJMD melalui program wajib usaha pemerintah dalam plafon anggaran sementara. Yang kedua, selain membatasi waktu untuk mencapai SPM yang ditetapkan oleh pemerintah, menyusun rincian kegiatan setiap program untuk mencapai SPM sesuai indikator kinerja. Yang ketiga, menentukan kegiatan prioritas untuk mencapai SPM. Salah satu cara untuk memprioritaskan aktivitas adalah analitik hierarki proses. Yang keempat, gunakan analisis standar belanja atau ASB untuk melihat besaran anggaran untuk setiap kegiatan. Tanpa anggaran yang sesuai serta tercukupi, pemerintah tidak akan bisa menerapkan SPM sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Sebab itu, perlu mengamati prinsip perhitungan anggaran pada SPM. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya.